Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali di channel Hera Ahab. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi cerita sekaligus informasi tentang apa yang kami alami di kebun terkait dengan burung ruak-ruak ya. Burung ruak-ruak atau burung koreo padi ini memang ada di kebun. Hanya kami mendengar suaranya saja, sayup-sayup gitu ya. Kami tidak bisa melihat burung ini secara lebih jelas, karena biasanya kalau ada orang mendekat, burung ini langsung bersembunyi ya, langsung lari. Nah, burung ruak-ruak ini adalah burung yang mempunyai banyak nama daerah. Ada yang menyebutnya ruak-ruak, ada yang menyebutnya koreo padi, ada yang menyebutnya burung wak-wak ya, karena suaranya itu kedengarannya seperti wak-wak gitu ya. Berasal dari famili Rallidae, mempunyai nama ilmiah Amorornis poenicurus ya. Nah, burung ini termasuk jenis burung air karena habitat dari burung ini adalah pada tempat-tempat yang basah, tempat-tempat yang berair. Nah, kejadian bagaimana kami atau suami saya menangkap burung ruak-ruak ini bisa diikuti ceritanya seperti ini. Jadi pada waktu itu kami sedang berada di kebun, sedang beres-beres di kebun, ngasih makan ikan di kolam. Saya pun pada waktu itu sedang asik bertanam ya. Saya sedang menanam stroberi yang sulur-sulurnya itu sudah lumayan besar, kemudian saya pindahkan ya. Saya tanam di polybag. Nah, sedang asik sekali saya pada waktu itu, sehingga kurang memperhatikan keadaan di sekitar, dan kejadian ketika suami nyebur ke kolam itu sama sekali saya tidak tahu ya. Nah, sedang asik-asiknya saya menanam stroberi, tiba-tiba ya ada suara kegirangan. Suami saya memanggil-manggil untuk mendekat gitu. Saya sampai kaget, dikira ada apa gitu ya. Nah, ternyata suami saya sudah memegang burung ruak-ruak di tangannya. Ya, dalam keadaan basah kuyup. Badannya, bajunya udah basah, burung ruak-ruaknya juga sudah basah kuyup gitu. Saya tanya, dari mana ini burungnya? Ternyata dia nyebur ke kolam untuk menangkap burung ruak-ruak. Jadi burung ruak-ruaknya ini kayaknya dia salah jalan ya. Jadi dia kecebur ke kolam. Kemudian suami saya, karena selama ini memang dia sangat penasaran dengan burung ruak-ruak ini, dia hanya mendengar suaranya saja, tidak melihat secara lebih jelas burungnya ini seperti apa gitu. Sehingga dia saking penasarannya, akhirnya dia nyebur ke kolam dan menangkap burung ruak-ruak ini dengan tangan kosong ya, tidak pakai alat bantu apapun. Hanya karena saya tidak tahu dia nyebur ke kolam, ya saking asiknya bertanam, sehingga tidak ada videonya itu saat dia kecebur ke kolam itu ya, menangkap ruak-ruak. Nah, ini adalah suami yang sangat senang sekali, dia mengelus-ngelus burung ruak-ruak yang basah kuyup ya. Dia memang penggemar unggas ya, dari ayam ya, aneka ayam serama, kemudian ayam mutiara, sampai berbagai jenis burung ya, dari burung merpati, kenari. Suami saya pernah pelihara semuanya. Nah, untuk yang ruak-ruak, dia hanya mendengar suaranya saja. Bahkan kalau pulang kampung, dia betah duduk berlama-lama di rumah ibu di belakang, karena itu ada gerumbul-gerumbul rumpun bambu yang di bawahnya itu ada genangan air, dan dia sering mendengar suara burung ruak-ruak itu atau drembombok ya. Nah, dia itu sangat penasaran, ingin melihat gitu secara lebih dekat, tapi setiap dia mendekat ya suara menghilang, burung pun tidak nampak. Makanya ketika di kebun ada ruak-ruak, dia sangat senang gitu. Dia berharap ruak-ruaknya berkembang biak dan bersarang di kebun.
tapi tetap tidak bisa melihat secara lebih dekat ruak-ruaknya seperti apa. Makanya ketika dia melihat ada ruak-ruak ini tercebur ke dalam kolam, nah dia ingin sekali menangkap ya, ingin sekali pegang, ingin sekali melihat secara lebih dekat ruak-ruak itu seperti apa. Nah, ruak-ruak yang sudah tercebur itu sudah dijemur ya, di sangkar burung gitu sampai kering. Hanya lupa tidak dipotret itu, tidak saya video ketika ruak-ruaknya yang kedinginan dan basah itu dijemur. Nah, ini adalah ruak-ruak yang sudah kering, suami pun sudah ganti baju gitu ya, dan dia mulai bercerita. Air biasa hidupnya di pinggir-pinggir sungai, empang gitu, nyari makanannya mungkin ikan-ikan kecil. Kalau di Jawa kan dikenalnya Sri Bombo, apa Sir Bombo gitu. Di Bandung mah belum tahu nih. Nah, cuma identifikasinya hitam di bagian punggung dari kepala sampai ekor, kemudian di bagian dada, kepala berwarna putih, dan di bagian belakang coklat gitu. Cirinya burung air itu kalau kakinya nggak begini juga ada selaputnya biasanya, tapi kalau ini karena burung lari sih jadi nggak ada selaputnya. Oh ya, paruhnya ini khas burung yang suka nangkep ikan-ikan itu begini. Terus warnanya agak kehijauan, di samping ada hidungnya merah sedikit. Demikian sedikit identifikasi yang bisa kami berikan tentang burung koreopadi atau ruak-ruak, atau disebut juga ini ya, dream bombok ya, atau truwok. Iya, namanya itu banyak sekali ya, dan lucu-lucu namanya itu. Nah, sebagai seorang penggemar unggas, bisa menangkap burung ruak-ruak yang selama ini hanya diamati dari jauh, tentu hal yang sangat membahagiakan suami saya ya. Dia sangat gembira sekali ya saat bisa menangkap burung ini, kemudian dia bisa mengamati secara lebih jelas dari dekat ya, dia bisa pegang. Nah, ini adalah hal yang jarang terjadi ya, dan belum pernah terjadi. Saya pun bisa ikut mengamati. Selama ini saya hanya melihat burung ruak-ruak ini fotonya aja, atau ketika dia berlari dengan sangat cepat gitu ya, dan suara-suaranya aja. Nah, dengan ditangkapnya burung ruak-ruak itu, saya bisa berkesempatan juga mengamati secara lebih dekat. Nah, burung ruak-ruak ini adalah burung apa ya? Burung air. Dia habitatnya itu suka sekali di tempat-tempat yang basah, tempat-tempat yang berair, yang ada genangan air seperti itu ya. Misalnya di kebun-kebun yang basah ada gerumbul-gerumbul tanaman, di situ ada air menggenang. Nah, di situ dia berada ya. Atau di sungai, di empang, di parit-parit. Koreopadi juga bisa ditemukan. Nah, untuk koreopadi ini makanan utamanya itu sebenarnya adalah serangga ya. Serangga yang ada di darat misalnya seperti belalang, ulat, itu juga menjadi santapan bagi koreopadi. Adapun kalau dia berada di tempat yang basah, di air, dia menangkap misalnya seperti siput, cacing, ikan-ikan kecil, itu pun bisa menjadi santapan dari burung ruak-ruak ini. Biji-bijian pun bisa dimakan juga, misalnya biji-biji padi itu ya, itu juga bisa dimakan oleh koreopadi. Koreopadi ini atau ruak-ruak ini pandai berenang, tapi dia tidak begitu pandai untuk terbang ya. Sehingga kebayang ketika suami nyebur ke kolam mengejar koreopadi ini, yang dia juga pintar berenang nih koreonya ya. Seru sekali pasti, hanya tidak tervideo. Nah, karena makanannya adalah serangga, maka keberadaannya ini sangat menjadi peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Koreopadi ini kalau akan bertelur, dia biasanya mencari tempat yang agak kering ya, di rumput-rumputan, di semak-semak yang agak kering, untuk meletakkan telur-telurnya.
Telurnya kira-kira sebesar telur burung puyuh, hanya ukurannya ini ada bintik-bintiknya ya, ada bintik-bintik kecoklatan di bagian luar dari telur tersebut. Dan apabila telur ini nanti menetas, maka anaknya ini akan berwarna ini hitam legam, sampai ke kakinya itu hitam legam. Baru ada perubahan warna menjadi putih atau abu ya di bagian dada, dan kakinya menjadi kuning. Itu kalau si anak ruak-ruak ini sudah menjelang remaja ya, sudah menjelang dewasa. Sebelum dewasa ya bentuk fisiknya hitam legam semuanya, dari kepala, ekor, sampai ke kaki. Terkait dengan keberadaan burung koreopadi atau burung ruak-ruak ini, populasinya semakin hari semakin memprihatinkan. Jumlahnya terus menurun, sehingga dia dinyatakan sebagai salah satu satwa liar yang perlu untuk segera dilindungi. Karena sebagai bagian dari salah satu komponen ekosistem, kalau ruak-ruak ini sampai punah, sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dari ekosistem tersebut. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan ruak-ruak ini populasinya terus menurun ini banyak ya. Salah satunya adalah penangkapan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus untuk dikonsumsi dagingnya. Kemudian juga penggunaan pestisida kimiawi oleh para petani, yang mana pestisida ini nantinya juga akan mencemari makanan dari burung ruak-ruak yang ada di lumpur, yang ada di air, sehingga keberadaannya juga bisa menyebabkan punahnya burung ruak-ruak ini. Karena itu kami ingin lepaskan burung ruak-ruak ini di kebun. Mau dilepas lagi? Iya, kita lepaskan. Sebentar, pegang dulu. Ya, sebentar. Alhamdulillah, saking penasarannya nih, sebelum dilepas lagi ke kebun, saya ingin sekali pegang ruak-ruak ini ya, pegang drembombok atau truwok ya, atau koreopadi ini. Mungkin ini adalah pengalaman sekali seumur hidup saya ya. Terima kasih nih Pak Suami sudah menangkap ruak-ruak, sehingga saya bisa melihat secara lebih dekat ya, burung yang biasanya berlari sangat kencang secepat kilat, hari ini berada di tangan saya ya. Dalam kondisi bersih, udah kering, dia sangat cantik dan sangat indah. Mudah-mudahan keberadaannya di alam ini tidak sampai punah ya. Dan populasinya yang terus-menerus menurun, semoga bisa dicegah. Karena apabila burung ini punah, dia sebagai predator dari hama, dari ini ya, serangga seperti belalang, ulat, maka akan menyebabkan populasi dari ulat dan belalang itu meledak. Belalang itu hanya akan menjadi hama apabila populasinya tidak terkendali, dan salah satu penyebab populasinya tidak terkendali adalah hilangnya predator, yaitu burung. Salah satunya adalah burung ruak-ruak. Jadi bagi Anda penggemar daging burung, terutama ruak-ruak, kalau Anda ingin mengkonsumsi, sebaiknya Anda menangkapnya tidak dari alam liar ya. Anda ternakkan dulu, Anda kembang biakkan burung ini. Nah, nanti kalau sudah berkembang biak, beranak pinak, nah Anda boleh sembelih itu anaknya ya. Jadi jangan Anda tangkap setiap hari dari alam liar kalau Anda tidak ingin keseimbangan alam ini terganggu, sehingga nanti hama di mana-mana, yang rugi para petani dan akhirnya kita juga. Oke, hari ini saya akan lepaskan si ruak-ruak ke alam bebas, ke kebun ya. Burung yang cantik. Kita akan lepaskan kembali setelah berkenalan beberapa lama. Semoga kamu bawa teman-teman ke sini ya. Nanti di bawah sana rumah kamu. Ya, siap? Siap. 1, 2, 3. Selamat jalan. Ayo lari. Oh, larinya cepet. Langsung sembunyi dia. Di gerumbul-gerumbul itu tuh, di sana tuh di bawah pohon. Air ya, nyarinya di tempat air dia.
Demikian cerita dan informasi yang bisa kami bagikan kepada sahabat semua tentang burung koreopadi atau ruak-ruak yang kami tangkap di kebun dan kemudian kami lepaskan kembali. Semoga informasinya bermanfaat. Semangat untuk terus menjaga keseimbangan ekosistem kita. Kami akan lanjutkan pekerjaan kami di kebun.